wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul sekarang untuk melakukan diskusi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARMHum. Terima kasih atas bimbingannya Bunda, serta yang kami banggakan teman-teman seperjuangan kelas 2A yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi hari ini. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 6. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Alifa Zahra Ramadhani dengan nomor absen 29 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rachel M. Bedongoran, nomor urut 26. Perkenalkan, nama saya Esther Edenia Bur Pasaribu dengan nomor urut 27. Perkenalkan, nama saya Cynthia Salsabila Putri dengan nomor urut 29. Perkenalkan, nama saya Martini Alina Putri dengan NIM 2305112443 dengan nomor urut 30. Baiklah, mari kita langsung masuk kepada pembahasan hari ini tentang membangun teks laporan. Tapi sebelum itu, mari kita ulas sama-sama apa sih teks laporan itu? Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Berbeda dengan teks deskripsi, teks laporan bersifat umum atau universal. Sedangkan teks deskripsi lebih bersifat khusus dan mendetail. Ada banyak sekali jenis-jenis teks laporan yang bisa kita temukan. Di antaranya adalah teks laporan hasil observasi, paparan perjalanan, kegiatan, dan kejadian atau peristiwa. Setelah mengetahui pengertian teks laporan, maka mari kita ulas struktur bagian dalam teks laporan, yaitu bagian depan, bagian inti, dan bagian akhir. Mari kita bahas satu persatu. Pada bagian depan isi laporan, biasanya memuat informasi general atau secara umum, yang mana berisi beberapa poin, yaitu judul bagian depan, judul bagian dalam, halaman pengesahan, abstrak atau rangkuman singkat, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, serta yang terakhir memuat daftar lampiran. Pada inti teks laporan dibagi menjadi 5 bab, yaitu bab pertama, pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis kerja, batasan atau jangkauan penelitian, manfaat, definisi, dan kerangka teoritis. Pada bab 2, kajian pustaka, berisi tentang teori-teori lain yang mendukung penelitian. Pada bab 3, yaitu metodologi penelitian, berisi tentang rancangan dan strategi dalam pengolahan dan analisis data. Pada bab 4, temuan penelitian dan pembahasan, berisi tentang pengolahan data dan pembahasannya. Pada bab 5, simpulan dan saran, berisi tentang poin penting penelitian dan memuat saran sebagai bahan pertimbangan dari sisi lemah penelitian yang ditemukan. Daftar pustaka adalah rincian atau sumber-sumber yang didapatkan. Bagian akhir dari teks laporan menyuguhkan lampiran yang memuat dokumen pendukung yang digunakan sebagai pelengkap penelitian. Secara urutannya, bagian akhir ini berisi tentang yang pertama, instrumen yang digunakan, yang kedua, hasil analisis instrumen, atau misalnya bukti, hitungan tingkat, kesulitan butir, analisis validatis, dan analisis reliabilitas. Yang ketiga, data mentah, hasil pengolahan data. Yang keempat, data hitungan data mentah. Yang kelima, hitungan statistik atau matematis hasil penelitian. Yang keenam, data pendukung. Yang ketujuh, surat-surat keterangan pendukung. Dan yang kedelapan, data-data lain yang berkaitan dan digunakan dalam penyusunan laporan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi mengenai membangun teks laporan secara bersama-sama. Nah, terdapat 2 cara untuk membangun kembali teks laporan. Yang pertama adalah kita dapat menyusun teks laporan dengan cara merekonstruksi teks laporan. Dan yang kedua, kita dapat menyusun teks laporan dengan menjadikan teks laporan lain sebagai model ataupun contoh. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara merekonstruksi teks laporan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada merekonstruksi teks laporan. Rekonstruksi teks laporan adalah menyusun kembali teks laporan, namun tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikronya.
Terdapat beberapa cara untuk merekonstruksi teks laporan. Yang pertama, temukan teks laporan yang akan direkonstruksi. Yang kedua, bacalah dengan teliti, pahami struktur dan isi teks. Yang ketiga, ringkaslah tahap demi tahap dengan menggunakan kalimat sendiri. Yang keempat, rangkailah ringkasan menjadi satu kesatuan. Dan yang kelima, periksa kembali apakah sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, setelah diperiksa ulang, itulah rekonstruksi teks laporan yang dihasilkan. Baiklah, itu tadi materi tentang teks laporan serta struktur dan cara merekonstruksi teks laporan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dari materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.